Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kami ucapkan terima kasih banyak sebelumnya kepada Ibu Awali Berna yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu dari kelompok 6, yang akan menjelaskan tentang berpikir, ingatan, lupa, dan juga kesadaran. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu untuk anggota kelompok 6. Saya sendiri, Ibu Susi Andriani. Kemudian ada sekretaris untuk kelompok 6, itu Mbak Anggi Novitasari. Kemudian ada Bapak Ajat Sudrajat dan juga Ibu Zainah Mardiana. Baiklah, Ibu dosen dan juga rekan-rekan semua, berikut kami akan sampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai berpikir. Nah, di sini ada beberapa definisi tentang berpikir dari beberapa narasumber. Yang pertama dari Wowo Sunario Suswana, di mana di sini berpikir itu adalah menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu serta menimbang-nimbang dalam ingatan. Kemudian menurut Saiful Bahri Jamarah, bahwa berpikir itu adalah termasuk juga sebagai sebuah aktivitas belajar, karena dengan berpikir orang akan memperoleh pengetahuan baru, kemudian mencari tahu akan hubungan sesuatu. Berpikir memiliki taraf tertentu, di mana taraf berpikir ini ada yang dimulai dari taraf yang rendah sampai kepada taraf berpikir yang tinggi. Kemudian menurut Suyanto juga bahwa berpikir ini adalah suatu proses yang dialektis, yaitu artinya bahwa selama proses berpikir, maka pikiran ini akan mengadakan tanya jawab dengan pikiran itu sendiri untuk meletakkan hubungan-hubungan antara pengetahuan dengan tepat. Sehingga dari sini kami bisa simpulkan bahwa berpikir adalah suatu proses asosiasi yang menguatkan hubungan antara stimulus dan respon yang nantinya akan mengkaitkan serangkaian gagasan, kemudian ide, dan juga konsepsi guna pemecahan dari suatu masalah. Berikut adalah tingkatan berpikir menurut taksonomi Bloom untuk edisi revisi, di mana tingkatan berpikir yang paling awal itu adalah mengingat, di mana di sini kita akan belajar mengenali, mengingat informasi dan juga memahami suatu fakta. Kemudian tingkatan yang kedua itu ada level memahami, di mana di sini kita mulai mengerti makna dari sebuah informasi dan juga sebuah fakta. Kemudian di level tingkatan yang ketiga, itu nanti ada tahapan melakukan, di mana kita akan melaksanakan fakta, hukum, konsep, dan ide yang sudah kita ingat dan sudah kita pahami di level sebelumnya. Kemudian di tingkatan keempat, ini ada proses menganalisa. Jadi di sini kita belajar untuk menyelidiki suatu fakta, hukum, konsep, dan juga ide-ide tertentu. Di level kelima, setelah kita menganalisis beberapa fakta, kemudian di sini kita akan menentukan nilai informasi dan juga ide yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Dan terakhir itu menciptakan atau membuat. Dan ini adalah level berpikir yang paling tinggi, di mana di sini kita akan mengembangkan ide-ide dan pikiran serta konsep yang sudah kita peroleh di tingkatan berpikir yang pertama tadi. Kemudian selanjutnya
proses berpikir. Jadi proses berpikir ini merupakan suatu proses penerimaan dan pengelolaan informasi, memahami dan juga mengidentifikasi suatu permasalahan dengan cara menggabungkan konsep-konsep yang ada, menggabungkan juga pengalaman yang telah diterima sebelumnya dengan pengalaman yang baru akan dimulai dengan membuat beberapa pengertian. Kemudian dari situ kita akan memiliki suatu pendapat sehingga nantinya kita bisa membuat penarikan kesimpulan dan didapatkan hasil belajar yang sesuai dan tepat dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kemudian jenis proses berpikir, di sini ada 4 jenis berpikir. Yang pertama itu adalah berpikir deduktif, yaitu berpikir dengan memulai dari hal-hal yang umum terlebih dahulu kepada hal-hal yang khusus. Kemudian jenis berpikir yang kedua itu adalah berpikir induktif, yaitu berpikir dengan memulai dari hal-hal yang khusus, kemudian mengambil kesimpulan. Kemudian selanjutnya ada berpikir evaluatif, di mana di sini kita dituntut untuk berpikir kritis, menilai baik dan buruknya sesuatu, serta menilai tepat atau tidaknya dari suatu gagasan atau ide. Dan yang keempat ini adalah berpikir analogi, yaitu jenis berpikir yang berupa perkiraan yang didasarkan pada pengenalan kesamaan. Selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Mbak Ani. Terima kasih untuk Bu Wisti yang sudah menjelaskan tentang berpikir. Kita lanjutkan tentang ingatan. Pertama, kita akan membahas pengertian ingatan. Drever di dalam buku Walgito menjelaskan bahwa memori adalah salah satu karakter yang dimiliki oleh makhluk hidup. Pengalaman berguna apa yang kita lupakan, yang mana mempengaruhi perilaku dan pengalaman yang akan datang. Yang mana ingatan itu bukan hanya meliputi recall atau mengingat, dan recognition atau mengenali, atau apa yang disebut dengan menimbulkan kembali ingatan. Tahapan dalam ingatan. Sebelum seseorang mengingat suatu informasi atau sebuah kejadian di masa lalu, ada beberapa tahapan yang harus dilalui ingatan tersebut untuk muncul kembali. Atkinson dalam bukunya berpendapat bahwa para ahli psikologi memiliki 3 tahapan ingatan. Yang pertama, memasukkan pesan dalam ingatan atau encoding, mengacu pada cara individu mentransformasikan input fisik indrawi menjadi sejenis representasi mental dalam memori. Yang kedua, menyimpan ingatan atau storage, mengacu pada cara individu menahan informasi yang sudah disampaikan dalam memori. Yang ketiga adalah mengingat kembali atau retrieval, mengacu pada bagaimana individu memperoleh akses menuju informasi yang sudah disimpan dalam memori. Komponen ingatan. Ada 3 komponen ingatan di dalam kehidupan kita. Pertama adalah memori sensori. Memori sensori kapasitasnya cukup besar, daya simpannya lemah, dan hasil dari penerimaan informasi melalui alat indera pendengaran dan penglihatan. Namun, daya tahannya hanya 4 detik saja. Memori jangka pendek atau short term memory atau working memory. Kapasitasnya terbatas dan daya tahan atau simpannya relatif singkat juga, sekitar 20 detik tanpa pengulangan. Yang terakhir adalah memori jangka panjang atau long term memory. Kapasitasnya sangat besar dan daya simpannya relatif permanen karena sudah mengalami proses seleksi secara berulang-ulang. Baik, terima kasih kepada Bu Afif yang sudah menjelaskan tentang ingatan. Selanjutnya yaitu materi tentang lupa. Di sini pembahasannya yaitu yang pertama pengertian lupa, kemudian yang kedua faktor-faktor penyebab lupa, dan yang ketiga adalah teori-teori mengenai lupa.
Pengertian lupa di sini ada dua menurut Buki Nisa, yaitu tahun 1996 dalam bukunya yang berjudul Psikologi Pendidikan, mengartikan lupa sebagai hilangnya kemampuan untuk menyebut kembali atau memproduksi kembali apa-apa yang sebelumnya telah kita pelajari secara sederhana. Kemudian kedua, menurut Bullock tahun 1982 dan Reber 1988 mendefinisikan lupa sebagai ketidakmampuan mengenal atau mengingat sesuatu yang pernah dialami atau dipelajari. Dengan demikian, lupa bukanlah peristiwa hilangnya item informasi dan pengetahuan dari akal kita. Selanjutnya yaitu faktor-faktor lupa. Yang pertama, lupa dapat terjadi karena gangguan konflik antara item-item informasi atau materi yang ada dalam sistem memori. Kemudian yang kedua, lupa dapat terjadi karena adanya tekanan terhadap item yang telah ada, baik sengaja ataupun tidak. Penekanan ini dapat terjadi karena item informasi yang berupa pengetahuan, tanggapan, atau pesan, dan sebagainya yang diterima seseorang kurang menyenangkan, sehingga dia dengan sengaja menekannya sehingga dia ke alam ketidaksadaran. Selanjutnya yang ketiga, lupa dapat terjadi karena perubahan situasi lingkungan antara waktu belajar dengan waktu mengingat kembali. Anderson 1990. Kemudian yang keempat, lupa dapat terjadi karena perubahan sikap dan minat terhadap proses dan situasi belajar tertentu. Yang kelima, lupa dapat terjadi karena materi pelajaran yang telah dikuasai tidak pernah digunakan atau dihafalkan. Dan yang keenam, lupa dapat terjadi karena perubahan urat saraf otak. Yang terakhir yaitu teori-teori mengenai lupa. Yang pertama adalah teori lupa desai atau teori atrofi. Memori menjadi semakin aus dengan berlalunya waktu bila tidak pernah kembali atau rehearsal. Yang kedua, informasi yang disimpan dalam memori akan meninggalkan jejak-jejak atau memori trace yang bila dalam jangka waktu lama tidak ditimbulkan kembali dalam alam kesadaran akan rusak atau menghilang. Yang kedua, yaitu teori lupa, teori interferensi. Teori ini menitikberatkan pada isi interval. Teori ini beranggapan bahwa informasi yang sudah disimpan dalam memori jangka panjang masih ada dalam gudang memori atau tidak mengalami keausan. Akan tetapi, jejak-jejak ingatan saling bercampur aduk mengganggu satu sama lain. Demikian tentang lupa. Selanjutnya yaitu presentasi disampaikan oleh Ibu Zainal Mardiana. Terima kasih kepada Pak Ajat yang sudah menyampaikan tentang lupa, teori tentang lupa. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang kesadaran. Pengertian kesadaran adalah kesiagaan seseorang terhadap peristiwa-peristiwa di lingkungannya, seperti pemandangan dan suara-suara dari lingkungan sekitarnya, serta peristiwa-peristiwa kognitif yang meliputi memori, pikiran, perasaan, dan sensasi fisik. Itu menurut Baihaqi tahun 2016. Selanjutnya, di sini ada kerangka kerja kesadaran. Apa saja itu kerangka kerja kesadaran? Yaitu satu adalah perhatian atau attention, yang kedua kesiagaan, wakefulness, yang ketiga arsitektur,
arsitektur, dan yang keempat mengingat pengetahuan atau recall of knowledge. Yang kelima adalah emotif atau emotif ya. Kemudian di sini ada tingkat kesadaran. Di mana itu tingkat kesadaran? Yaitu tingkat kesadaran terdiri dari pertama adalah tidur, yang kedua adalah bermimpi, yang ketiga penggunaan obat-obatan, yang keempat meditasi. Dan selanjutnya adalah fungsi-fungsi kesadaran. Apa saja itu fungsi kesadaran? Yang pertama adalah context setting atau fungsi context setting. Yang kedua adaptation and learning, adaptasi dan pembelajaran. Yang ketiga prioritizing atau fungsi prioritas, recruitment and control, fungsi rekrutmen dan kontrol, decision making, fungsi pengambilan keputusan, dan yang keempat error detection and editing atau deteksi dan penyuntingan kekeliruan. Yang terakhir adalah self monitoring atau monitor diri. Yang terakhir adalah gangguan kesadaran. Gangguan kesadaran ini ada 3 jenisnya. Yang pertama narkolepsi atau gangguan tidur yang cukup umum diderita. Yang kedua adalah somnambulism atau penyakit yang ditandai dengan gerakan berjalan pada saat tidur. Yang ketiga adalah sleep paralisis atau tidur lumpuh atau bisa disebut dengan koma. Sementara obat-obatan yang mempunyai efek psikologis disebut sebagai psikoaktif. Demikian paparan tentang kesadaran dari saya. Jadi, kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan adalah yang pertama, berpikir merupakan suatu proses asosiasi yang menguatkan hubungan antara stimulus dan respon yang mengaitkan serangkaian gagasan, ide, dan konsepsi guna pemecahan suatu masalah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, demikian presentasi materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada pertanyaan untuk kami, kelompok 6, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan melalui grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.